ini bisa dibilang last chance. Ya. Atau terakhir kalau mereka kalah ya udah. Masih Sama. blue sides tapi gila, aku nggak expect sih karena udah 2 kalah kali Iya. ya. Iya. Aku kira Vren atau mungkin Team Spirit mereka akan oke, kita main red side, Red side aja. aja, iya. Karena otomatis kalau mereka red side mereka bisa lepas joy-nya loh. Iya, dan mereka lebih memungkinkan loh untuk bermain dengan elemen of surprise kan. Ya, bisa jadi mereka nanti last pick-nya baru one shot, ya kan, atau mungkin last pick-nya Sawo. Iko, Sawo. Ya, mereka punya banyak opsional yang bisa dibawakan untuk kali ini, tapi mereka masih memilih untuk blue sides dan tidak memberikan blue sides-nya kepada SRG. Apakah karena mereka juga ragu ya, jangan-jangan karena SRG opsional untuk pick-nya juga lebih banyak gitu loh. Iya, mereka tampaknya lebih Wow. memvalue first pick-nya daripada last pick-nya kan, dan tampaknya sama seperti di game yang pertama. Hilda diamankan duluan. Masih Hilda ya. Suyo lagi nih. Sebenarnya masih oke sih buat Hilda. Kedua berarti. Ya. Hilda masih oke tadi di game kedua juga, kecuali mungkin untuk beberapa decision. Tapi ngelihat 2 menit awal nih sekarang dulu. Kita tadi kan belum ada jawaban kan, 2 game. Belum ada jawaban sama sekali untuk di early game. Dan tim Spirit mereka harus bisa melihat nih Hildanya memang kan kalau memang dipatok buat jadi EX itu dia harus membuat keributan juga biar gak ada invade yang dilakukan dengan SRG. Karena kalau sampai dibuka lagi nih misalnya di early game hero, ya jelas Suyo yang bisa dimunculkan. Ya, itu jelas banget sih, obvious banget. Suyo, Retribution Soul Saver, Put Execute juga bagus banget. Johet di atas. Johet di atas karena kalau di pick bawah kayaknya agak sedikit beresiko ya. Ini 3 game loh. Coba. Menurut aku SRG nggak mau terlalu buka kartu loh, guys. Sama Rom ya. Disimpan ya? Iya, mereka buka Johet karena ya buat apa benerin bohlam yang belum rusak. Betul. Ya, benar. Jangan lagi ya. Karena kita tahu kan ini kayak banyak sebenarnya hero-hero yang bisa dipakai dengan Yu. Oh, Dan tapi selalu terlepas cowok. iya, tapi itu Chow yang terlepas. Aku merasa kayak walaupun Chow terlepas, malahan Krem yang bisa bawain di sini. Oh, last pick XP. Ya, memungkinkan kan. Jadi kayak Jauhead ini buat bait gitu loh. Lu bisa memunculkan nanti hero-hero apa yang bakal dibawakan lagi sama teman-teman dari SRG. Ya mungkin untuk pick sekarang bisa menuju ke Innocent lagi dengan Moskov karena masih memungkinkan, atau jangan-jangan nanti Beatrice-nya bakal dibawakan oleh Innocent sehingga membuat one-one-nya agak sedikit lebih kena pressure ya di laning. Ya sempat sih kalau catatannya buat si Innocent dia pakai Kari buat lawan. Pernah Harit nggak mereka? Harip juga pernah. Pernah Harit bisa loh. Ih, retail juga masih ada banyak. Oh, tapi tadi aku langsung kepikiran loh ya kata-kata Goni. Gak perlu ganti bohlam yang gak rusak, ya kan? Tapi bisa dimatiin bohlamnya. Jauhead adalah bohlam, berarti matikan Jauheadnya sebelum dilakukan. Bener juga ya. Tapi belum ada hero stoppernya Joe. Ya belum ada sih kayak hero kayak Chow, Ruby gitu kan, lumayan tuh buat nge-stop dari Jauheadnya. Ya, dibukanya Parsha. One mau kemana sekarang? Ya, itu PR juga sih sebenarnya. Dan kita tahu lah, Curse of Crow ini juga bisa memberhentikan bagaimana gerakan dari one shot ya. Beberapa kali kita ngeliat kayak one shot ini gampang banget loh ditangkap. Gampang kena one shot. Iya, mungkin kalau one shotnya lebih mudah untuk ditangkap dengan efek immobilize, dengan efek stun juga. Ya. Mungkin Tough Boots boleh sih untuk dilirik ya dibandingkan dengan Magic Shoes yang dimana dia tidak memiliki efek resilience gitu loh. Ya, tapi Magic Shoes cukup membantu lah ya buat cooldown reduction. ya. Tapi itu posisi biasanya kalau lagi agak unggul sedikit. Hmm. Buat di awal-awal. Baru impact tuh. Baru berarti. ada impact. Kalau lagi keadaan kalah, waduh. Waduh. Kayaknya Tough Boots adalah sepatu terbaik ya. Iya, Tough Biar Boots. licin Hayabusanya. Bener, lebih cepat sadar ya. Biar nggak berasa fighter gitu loh. Biar Iya. masih berasa asasnya gitu kan. Biar gak berasa fighters ya. Ninja yang mainnya dari depan berarti nih. Valentina ditutup ya. Tapi sekarang buat tim Spirit, mereka kan belum ngambil rumor juga ya. Apakah harus tipikal rumor yang bisa ngejaga Hayabusanya? Jaga Hayabusa. Hylos lagi deh kayaknya. Hylos ya. Aku malah pengen ngeliat Khalid juga sih. Cuman Khalid sih statusnya jelek banget kalau lawan Johet. Mau quick stand guard dilempar, mau lagi muter sekali dilempar juga. Masalahnya di sini walaupun Jauhead ya, Ya. yang dimana kita tahu lah Tigreal opsional yang bagus gitu loh buat lawan Jauhead. Tapi kebetulan ada Farsha, ada Suyo. Ini 2 tipe hero yang punya poke damage yang powerful banget, dan tentu dengan kehadiran dari Tigreal itu kayak bukan opsional yang bagus untuk dibawakan di sini. Jujur Akai bagus loh buat kiri sebenarnya nih. Oh, Oke. Aku ngeliatnya Oke kok. Johet, Farsa. Ada Tapi ya mungkin nggak tahu ya dari sisi rumornya apakah mau mengeluarkan, karena memang terlalu situasional sih aku ngeliatnya. Aku mikir tadinya Belerik, tapi karena mereka ban Harit, kayaknya bukan Belerik deh. Karena malah menurutku kalau misalkan Harit di tengah-tengah team fight, apalagi ada Belerik gitu kan, Beleriknya menguntungkan banget gitu loh, karena dia gampang buat di stop dengan adanya Wrath of Dire. Ya. Oke, gold miner satu lagi. Ini kalau mau ya Moskov masih ada. Full commit ya. Ya full commit aja ke sana Moskov.
Bitrix di retail, battery, Ya terlalu Enak banyak juga ya. buat sebut disebut. aja semua Slot gitu bandnya kan. ada. Iya. Moskov ya, Moskov. Stop aja ya. Yang paling prayo dulu aja tapi ya. Ya, Moskov aja ya. ini empati hero buat Innocent ya, benar-benar Iya, target ya. target banget pokoknya. Masih ada Kari. Masih ada Kari. Di sini ngambil Innocent atau ngambil EXP dulu? Bisa ngambil EXP dulu nggak sih? XP. Boleh Innocent dulu sih kayaknya. Kayaknya last Innocent aja lah. boleh Matrix. sih buat Chow gitu-gitu. Jauh gitu masih kebuka ya soalnya ya. Dia ambil Bitrix dulu bareng sama Marsha. Kita tahu lah combo tetes dan sniper. Disimpan. Ditutup. Gatot disimpan MM-nya. Kayaknya mereka nggak fokus ke Chow juga karena Sao juga kan nggak main Chow. Benar. Bisa Iya. Beleric jawabannya sebenarnya tadi. Dipertipis juga sih, berarti dipaksa Hylos kah? Los. Di Opsinya nggak ada lagi selain Hylos sih. Atau mereka mau kasih elemen of surprise kayak Minotaur gitu. Atau Hilda. Ya Sao main Minotaur banget soalnya kan di M4. Di M4, di M5. Atau Hilda Romer dulu. EXP. Atau Oh geser ya. pick off bal pick off aja. Nah, mungkin. Hylos. Ya, Hylos. Berarti +1 ya. Tinggal mid lane aja nih. Harusnya bisa follow up juga ada Yves. If sih. Find a way. Back sana lagi. Stopper mereka pilihnya. Ya, band Valentinanya bagus sih. Jadi kayak jauhetan gini tuh bisa di dodge pakai Valentina. Cuma karena Valentina ketutup ya lagi-lagi jauheadnya akan berhadapan dengan dua hero patung nih. Yep. 2 menit awal lagi nih, Om. Waduh. 2 menit awal tadi kita udah ngeliat kan, kayak yang nyetak semua poin killnya tuh langsung dari SRG. Ya. Ini kesempatan lagi terbuka lebih lebar bahkan dengan adanya Parsha lagi. Iya, nambah lagi nih. Nambah lagi early PR-nya power sekarang. spike-nya. Oke, 1 bulan terakhir dari Selangor Giants untuk memperkuat nih match point mereka. Dan masih menunggu hero terakhir dari Innocent. Kita Nathan juga masih bisa. Apa aja nih? Hari. Ya, dan prediction dari para panelis untuk match point kali ini, apakah kita bakal selesai dengan 3-0 Om Seharusnya itu sih. Seharusnya begitu. Profesor KB? Ya, nggak ada perubahan juga soalnya. Oke, dan Goni 2-1 sih ini. 2-1 masih ya. Jadi langsung aja kalau gitu kita akan serahkan kepada para casters kita, dan juga Papulo. Jauhead 3 game. Kayaknya mereka sudah menemukan karakteristik mereka. Ayo main pick off dan agresif aja. Karena Betul. kayaknya untuk tim Spirit yang gameplaynya bertolak belakang, Ya. ya udah dimanfaatin sama SRG. Betul, dan terlalu berbahaya metode pick off yang dimiliki oleh SRG ya. Karena korban ya bisa siapapun. Benar. Dan match point Wow. untuk sang tuan rumah, apakah mampu membawa 3-0 ataukah tim Spirit? Mereka akan setidaknya mencuri terlebih dahulu 1 poin karena ini dia match point untuk Selangor Giants di lower bracket. Dan siapakah penantang bagi tim Liquid ID nantinya? Yap, jadi untuk sekarang teman-teman semua berangkat kita menuju ke land of down. Let's go. Dan sebenarnya untuk match up-nya di area jungle masih berkutat di hero-hero yang sama ya. Untuk di game yang kedua juga masih dengan adanya Sekis dengan Suyonya, one shot dengan Hayabusanya, match up-nya masih sama. Di game pertama cuma tukeran aja. Kenapa nggak dia bantu farmingnya cepat banget jadi. Cepet banget itu smart missile. Yang penting smart missile dulu semuanya. Smart Bener. missile dulu bos. Iya. Kena ada ya. Kena ada Bang Jo. Iya, tapi untuk terlihat ya Parsha, Lethal Ignition, Rapture juga yang dibawakan sebenarnya sama juga ada Rapture dari Sunset Wedge, River. ada pergerakan tapi masih level 3. Quad Shadow dan Phantom Shuriken mencoba untuk bisa mengantarkan damage kembali, tapi lawan Sekis masih bisa membalikan sedikit SP yang dia punya. Swallow Fate tadi dari Hiko pergi lagi ke tempat yang aman. Yap, Hiko dengan one-one-nya ya. Sekarang bertukar fungsi dan Innocent dengan Kari. Sama-sama ada Swift dan Tenacity tadi yang terselip dari setelan emblemnya juga. Dan one shot udah mulai bermain. Waduh, dilemparkan benar saja selesai. Bentar, ini akan semakin lebih mengerikan karena apa? Cross of Crow ini nambah efek stun juga. Jadi siapa yang dilempar kena efek stun? Energy impact. Ini korban-korban pertama udah mulai bermunculan nih. Biasanya kalau udah muncul satu berkelanjutan nih bang. Repeat ya. di repeat order dia. Tapi untuk early yang lagi-lagi dipegang oleh SRG membuat ya ini akan semakin tinggi lagi intensitasnya. Waduh, Sekis coba lihat pede banget dia masuk sendiri, dia bisa pergi lagi menuju ke tempat yang aman. Sementara sekarang Yums hampir salah jalan loh dia baru. Dan aku pikir ini Gatot Kaca bakal bisa dipegang sama tim Spirit. Seenggaknya kalau misalkan dia ditabrak, dilempar pakai ejector,
itu bakal bisa ada efek tahun kan dari Unbreakable-nya juga. Ya. Tapi ini kayak Hylos ya, hero badan only gitu loh yang rusak Oke. Sementara sekarang Innocent. Hey, itu dari satu pergerakan dan hampir saya Hiko mencoba untuk bisa menyelamatkan diri dan masih gagal. 2 flicker dikeluarkan untuk numbangin Hiko. Walaupun pertukaran terjadi ya, krem yang harus hilang membuat dari Turtle harusnya bisa didapetin sama Team Spirit nih. Yap. Seenggaknya ya menutup sedikit aja nih 3 kerugian. game Turtle yang pertama tuh Team Spirit terus loh. Tapi nggak jaminan Iya, tapi nggak jaminan bener ya sekarang Sekisnya tertangkap basah sendirian, Retribution dikeluarkan selamat. Oke, selamat ya, masih bisa kabur juga. Dan Yums ini bakal lumayan susah buat di pick off. Siapa yang mencoba untuk mendekat ke arah Yums, ya tahu-tahu bisa dilempar. Ini yang berbahaya. Waduh. Dengan follow-up yang siap. Oke, sementara sekarang Sekisnya tertangkap basah kembali. Berhasil diamankan. Yap, dan tidak ada damage yang terbagi juga ya tadi. Wep. Weh. Wah, nempel tuh kena efek terrifying juga dari Nether Touch-nya. Tapi untuk di arah bottom lane, terlihat ada rotasi yang dilakukan sama Team Spirit langsung bermain ke arah gold lane-nya. Karena kalau ngeliat dari sebelum-sebelumnya gold lane yang dibiarkan mandiri, dan ya mereka tahu PR-nya di Innocent nih. Ya. Jangan sampai biarkan Innocent-nya bisa mendapatkan power spike-nya juga, sehingga pressure kali ini terlihat ke arah bawah. Oke, sementara sekarang Hiko dan juga Sawa dari bagian bawah berusaha untuk bisa mendapatkankah ke arah dari outer tower tersebut. Swallow Pen dikeluarkan, berhasil dapat lagi dari gold buff ya. Iya, Scavenger Crab last hitnya masih bisa dipegang sama Betul. Hiko ya, walaupun ada upaya sedikit pencurian tadi dari Innocent yang masih belum berhasil. Corrosion Sight menjadi first item priority juga untuk Hiko-nya, tapi belum terlihat adanya bagaimana Hiko ini join the fight ya. Masih dibiarkan dulu, masih farming dulu. Sawa, law and order. Yums belum mau mengeluarkan ke arah ejector yang dia miliki. Yap, clear cepat bisa dilakukan juga nih antara combo Vexana dan juga Hayabusa barusan. Dan masih menunggu untuk pick off power yang dilakukan sama Selangor Giants ini belum terlihat sejauh ini ya. Masih agak sedikit turun nih temponya, karena kayaknya ada pressure ini match point sih. Jadi agak nggak terlalu ngegas banget. Kena-kena aja ya. Cicilannya table lah. Serangan jarak jauh. Kena-kena aja gitu loh. Wedge, ada satu ejector. Kid Bomba tertangkap basah. Patrol Guardian dia berhasil menabrak. Karena ada Kid Bomba tapi Shadow Kill. Dia bisa terbagi. Ada Sekis yang menjadi korban pula. Dengan satu Glowing One yang sudah terlihat berserta dengan satu Hunter Strike. Ya dan itu Stormy tadi selamat loh. Oke, dan Yums. Oke, melemparkan lagi. Eternal Guard. Yap, dan hilangnya Sekis membuka celah kembali di area turtle yang kedua. Tim Spirit mereka bangkit, mereka nggak mau terhipnotis atas gameplay dari SRG. Sehingga objektif menuju ke arah netralnya nih, turtle yang didapatkan menjadi modal lagi untuk bisa mengejar ketertinggalan mereka. Oke, mereka masih ingin lebih. Ada 1, 2 weakness point yang sudah terbuka. Tapi dengan satu flicker tadi dimiliki oleh Innocent, selamat sejauh ini. Ya, jangan sampai dikasih kesempatan buat terbang ya, karena sendirian ini bakal langsung masuk semua damage-nya juga. Wah, rame ya. Spirit. Pendukung dari Team Spirit yang jauh-jauh ya, dari region paling berseberangan, Betul. ECA. EECA. Jadi top 4 dari M6 World Championship ini regionnya beda-beda semua. Beda-beda semua. Tuan rumah ada satu, Malaysia. Ya. Indonesia ada satu. Ya. Filipina ada satu. Ada. Semuanya lengkap dan ya berarti menandakan dari semua region juga bangkit. Betul. Dari semuanya juga bisa memberikan sesuatu kejutan juga nih. Dan kali ini dari SRG mereka sedikit mengendorkan kembali bagaimana intensitas yang terjadi di awal game. Pick-off yang sedari awal aktif banget kita lihat. Ini masih belum kembali dimunculkan oleh Yums yang hanya berpatroli dulu nih di area rivernya. Yap. Sementara benar-benar di area goal mereka masih tetap stay di area goalnya. Waduh, langsung all in aja. Karena dari Kid Bomba, satu terakhir dan Kid. Selesai. Dan kayaknya targeting dari kedua belah tim ini agak sedikit berbeda ya. SRG tahu poros utama siapa yang menjalankan gamenya ada di Kid Bomba. Sementara dari tim Spirit mereka tahu dari damage dealer atau nantinya the carry untuk di area late game itu ada Innocent. Targeting ke arah bawah tapi masalahnya berbeda. Innocent aman, Innocent bisa kabur. Sedangkan komit yang dilakukan SRG tadi ke arah top lane terhadap Kid Bomba itu berhasil. Iya. Berkali-kali loh Kid Bomba didapatkan terus. Jadi korban. Jadi korban terus di tengah dapat sekali, di atas dapat sekali. Jadi terbombardir juga Waduh. ya. Oke. Dan turtle yang ketiga akan muncul. Akankah menjadi perfect turtle untuk tim Spirit? Ataukah SRG mereka nggak akan ngasih kesempatan itu? Dan sekarang Kram ya.
Kram masih berhasil pergi. Ejector tadi seperti udah langsung dikeluarkan. Tapi Innocent di bagian belakang. Free hit pula. Patra Guardian gak korek karena siapapun. Tapi dengan satu. Itu tadi yang udah dikeluarkan pula. Mereka berhasil memulihkan keadaan. Ada dua player dari Team Spirit yang memang sudah langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan itu dia kombinasi Ejector dan juga Curse of Crow. Dan apalagi Innocent-nya udah diajak team fight. Tidak akan ada perfect turtle untuk one shot. Di turtle yang ketiga ini waktunya SRG. Mereka kembali menancapkan gasnya untuk bisa melakukan adanya kontes. Oke. Selesai sudah tadi ya turtle yang berhasil diambil oleh Selangor Red Giant menjadi keuntungan untuk mereka menjauhkan sedikit dari networknya. Sementara Hiko instingnya sudah mulai berbicara. Ada beberapa player yang sudah mendekat dengan satu Feather Ice Strike-nya. Hiko terkena tadi damage tapi Innocent yang mencoba untuk bisa mengantarkan damage pula. Menghancurkan Garau tertarik tapi masih bisa ditahan. Hanya saja masih ada backup dan ejectornya masuk ke dalam tubuh dari Kid Bomba kembali. Dan sekarang mereka mencoba untuk bisa membalikan keadaan waktu untuk terbang ke, tapi terlalu jauh jaraknya. Hiko tidak bisa crossbow tank. Gak bisa ya, out of range. Tapi di sisi lain juga, Wah, connect tidak. Ada flicker yang sudah dikeluarkan. Hanya saja untuk sekarang sawahnya tertinggal sendirian. Federasi sudah dikeluarkan. Sementara masih ada sang penghancur arbor. Innocent. Wah, dikejar tuh. Dikejar sampai regionalnya dan Yums diselamatkan rekannya. dan itu masih ada satu katapult terakhir yang masuk ke dalam outer middle turret. Sehingga gak ada damage yang masuk ke tubuh dari Yumsia. Dan di sisi lain pun Sekis berhasil untuk secure outer top turretnya di setiap lini. Di waktu yang tepat. Selangor Red Giants kembali untuk bisa mengungguli apapun itu. Yap, dan bahkan kalau lihat Waduh, oke. Tentang basah. Masih ada 2 minus point. What? Feeder Ice Strike. Federasi dan Kram mendadak hadir. Unbreakable dari jauh. Gas. Gas. Dan itu dia area of effect yang besar, range yang jauh dari Stormy. Ngebuat belum ada yang benar-benar langsung bisa mendapatkan dirinya. Dilemparkan lagi dong untuk mentok dinding. Andai kalau tidak mungkin jaraknya akan semakin jauh lagi dan semakin sulit untuk bisa di backup. Tapi tetap saja hasilnya hilang. Dan Innocent udah punya orange buff loh di dalam tubuhnya. Pencurian yang terjadi. Lagi-lagi ini dia combo yang mengerikan. Ngebuat tidak ada yang bisa menyentuh Innocent. Sakit Stormy. begitu mengerikan ya. Damage dari Light Wheel yang emang dia keluarkan dari tadi, tapi Innocent dikejar. Lah, semakin kau kejar semakin kau jauh, ini judulnya mah. Iya. Tapi di kesempatan ini pun dilakukan oleh Selangor Red Giants untuk langsung secure menuju ke arah Lord-nya. Tapi Team Spirit mereka tidak akan tinggal diam. Yap, Mereka bakal kontes. susah banget sih harusnya. Mulai mendekat lagi, tapi sekarang coba lihat Unstoppable Force jadi keluarkan dan Sawo menjadi korban lagi dengan dilemparnya 3 point shot. Dan pertempuran kembali terjadi dari coba lihat Innocent yang masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Kid Bomba. 3 meter sisa. Apa terlalu dia dikeluarkan, Niko-nya pun harus dipukul mundur coba ke arah belakang. Dengan satu Ignis Point, tapi udah mulai terbuka waktu untuk bisa terbang dengan satu crossbow of tank. Dan Sekais yang lagi-lagi menjadi korban terlalu di depan sehingga akhirnya ada weakness point yang terpecahkan. Membuat akhirnya dari Sekais pun hilang. Tapi masalahnya Selangor Giants mereka masih punya Lord. Sambil menunggu Sekaisnya kembali spawn. Mereka akan membiarkan Lord di bottom lane dulu. Semakin menumpuk juga wave minionnya dan Hiko udah punya modal Haslau. Itu teriakan apa di sana ya? Rame banget, Penasaran nih gua nih. Mereka sedang meneriakan apa? Mungkin chance dari sesama supporter kali ya. Ya. Dan kali ini Lord akan masuk ke arah bottom lane. Yap. Base turret yang terekspos dan pasifnya udah ke-trigger di bawah. Oke, Lordnya pun masih standby dari tersebut. Innocent belum ada yang bisa benar-benar mendekat ke arah tubuhnya. Sementara Kram masih melihat dari kejauhan bersiap. Tapi ada satu flicker tadi dan Stormy. Wow, tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Innocent. Iya. Tidak mau di follow up tadi kayaknya. Karena Innocent gak ada flicker juga tadi Yap. ya. Dan benar-benar kayaknya kalau misalkan Lord tadi di follow up dengan adanya Stormy, ini langsung kocar kacir. Yap. Di saat feeder ice strike dibuka. Gue pikir iya, gue pikir tadi mungkin akan ada Iya. ataupun energy impact dulu karena mungkin tadi jaraknya mumpuni juga ya. Ya, ternyata enggak ya. Ternyata enggak gitu. Dan akhirnya Stormy yang ketiban, Eternal Guard semuanya berhasil untuk di shutdown Hilang juga. ya Innocent itu. Iya, di shutdown loh, itu poin yang cukup mahal juga. Apalagi player head to headnya ini lagi unggul banget kan. Kayak dari average KDA-nya menjadi player di M6 yang menyentuh 100 kill. KDA di dalam satu game 19-0. Iya, 19-0. Gimana coba? Baru tumbang satu kali, walaupun sebenarnya Team Spirit udah aware sama Innocent. Dari awal tadi mereka coba untuk rotasinya ke arah gold lane, tapi nggak berhasil. Efektivitas dari flicker yang dia punya kan. Tadi berhasil terus. Oke,
Dan udah ada Win of Nature juga tadi ya, baru terselesaikan di tangan dari Innocent-nya. Lagi-lagi turret dari SRG belum ada yang tersentuh. Di area top lane mungkin sedikit lagi bisa hancur. Tapi masih bertahan lah ya, seenggaknya outer turretnya juga. Dan Kram sudah menghuni satu buah posisi. Oke, Kram ketahuan. Tapi kita tahu ya, Kram dengan Gatot Kaca, dia punya Patrol Guardian, dia masih bisa kabur lagi. Wah, ini yang nonton langsung sih kayaknya experience-nya beda banget Beda ya. banget sih ini. Iya, stage yang luar biasa, crowd yang luar biasa juga. Dan sekarang lagi-lagi temponya akan diturunkan terlebih dahulu oleh kedua belah tim. Belum ada inisiasi yang dilakukan, Magic Sentry telah diaktifkan untuk mengintip di mana keberadaan pemain-pemain dari SRG yang sekarang harusnya mereka udah akan set up langsung menuju ke arah Lord. Oke, ada pergerakan memang sudah dilakukan, tapi Kram sendirian, Kram masih bisa kabur. Belum lagi, Curse of Crown tadi dikeluarkan. Terstun 2 player, Federal Strike, mundur kembali semuanya. Void, Wehey, ada Shadow Kill, mencoba untuk masuk, mengantarkan damage terbagi kali ini. dan harusnya ini nggak akan ada kesempatan buat kontes ya. Shadow Ya. Kill sambil retry itu harusnya tidak akan dilakukan dalam beberapa detik ke depan. Dan memilih untuk merelakan dulu Lordnya jatuh ke tangan dari SRG dan tim Spirit. Mereka akan set up defensif karena secara high ground harusnya mereka masih punya Sunset Lover. Wah. Dan itu teriakannya nyampe ke Indonesia loh. Oh, ini kayaknya mereka lagi bikin wave-wave gitu deh. Weh. Gitu ya, biasa Ya, kan ya, suaranya ya, gitu ya, ya. ya, benar, benar. Biasa suaranya gitu tuh. Nah, kita tunggu aja nanti ya live reportnya. Nah. Oh, oke. Oke. Itemization yang sudah hampir mumpuni juga ya. Item terakhir dari Innocent masih belum terlihat. Harusnya ke Malefic Roar Yep. menjadi pilihan atau mau ke Blade of Despair juga nggak masalah. Wih, ini Bikin, sih. bikin wave mulu tuh bawa di sana. Iya, karena wave minionnya juga akan di freeze dulu oleh SRG. Yep. Dan wah cukup terlambat untuk Malefic Gun kah bagi 1-1 di menit ke-14 nih ya. Dan Winter Crown, Kram akan semakin Nah. berkuasa dan akan semakin berani lagi untuk menabrak masuk ke lini belakang. Ya mas, Wih, wehey, ada satu Federalized Red. Hiko merasakan akibatnya. Karena Hiko butuh satu frontliner dari tim lawan untuk memang membantu dirinya membuka dari crossbow tank. Tapi kalau memang sudah punya Winter Crown, ini akan sangat sulit sekali Swallow Pet dikeluarkan. Dan pemain dari SRG mereka masih berada di luar dari area pertahanan. yap, Lordnya masih bisa di defense sih, tapi base turret di tengah. Wait, Waduh, injektornya dan berhasil kali ini Kid Pogba. Lejap seketika. Ada Shadow Kill di tempat yang berbeda, tapi coba lihat. Winter Crown menyelamatkan dan Hiko selesai. dan feeder Rise Strike. Sejauh apapun Hiko mau kabur, ternyata jangkauan dari Stormy mengerikan. 2 kali tetes hilang. Oke, dan Sawo ada di area tersebut. Tapi Saikisnya masuk, 2 player merasakan akibatnya. Sementara One Shot harus masuk ke dalam satu lagi. Tepat untuk bisa kerja dan beda milik kita terbuka lah sudah. Beca mereka punya 3. Aduh. Dan satuan rumah gergasi merah